Saya ulang pertanyaannya. Kitab Roma itu isinya itu keinginan siapa? Keinginan siapa? Ya. Mereka yang bersaksi terhadap itu. Mulai ngaco. Udahlah bang. Kayaknya Anda sudah susah untuk disembuhkan, ya. Mending sudah susah untuk disembuhkan. Agama kami masih waras. Kalau Anda waras, pertanyaan saya harusnya Anda jawab dengan jujur dong. Kitab Roma itu keinginan siapa? Bukan keinginan siapa. Loh, kan Yesus mengatakan Yohanes 8 nomor 44, iblislah yang menjadi bapakmu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan si iblis bapakmu itu. Pertanyaan saya, kitab Roma itu keinginan siapa? Ya. Keinginan siapa? Tidak keinginan siapa? Ya Rasulullah, ya Habiballah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad, ya Rasul. Selamat siang. Nah, ini memberikan keselamatan kepada Dewa Matahari. Ya, selamatkan siang. Gimana bang? Ya, ini bahas masalah apa ini bro? Nah, ini baru datang, belum tahu masalah. Silakan, mungkin Bang Pak Lopo bisa menjelaskan. Enggak, dari tadi begini Bang Suma. Dari tadi Anda koar. Karena kau maunya apa Suma? Sekarang kau maunya apa dengan saya? Ayo kita sama-sama. Kau mau besar-besaran Mike. Ayo kita sama-sama. Kau dari tadi koar. Apa tujuan? Tujuanmu apa? Mau bahas Yesus? Yesus itu sekarang sudah di sorga. Kau mau bahas untuk apa? Tidak mempengaruhi kitabnya Kristen. Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Mau koar. Tolong tunjukkan dalilnya Yesus di surga. Silakan. Yang lain diam, jangan diturunkan. Tolong tunjukkan kepada saya Yesus di surga, dalilnya di mana? Tidak akan mempengaruhi kitabnya Kristen. Kau tahu Yesus sudah bangkit ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dalilnya apa? Lihat proses kebangkitan Yesus. Lihat proses. Tidak usah kau ngoceh. Kau tahu pura-pura bego. Sekarang kau lihat Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dalil, saya minta dalilnya Yesus di surga, mana dalilnya? Jangan komen mute kalau dengan saya. Bung, suruh. Anda itu punya ilmu, hadapi saya. Ilmu apa? Ilmu apa kau mau? Kau mau ilmu apa? Ilmu apa? Dari tadi kau keluar ilmu apa yang kau minta? Ilmu apa? Dalil apa kau mau minta? Dalilnya Yesus. Dalil apa kau mau minta? Di surga itu mana? Tunjukkan. Yesus sudah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Sekarang kau minta dalil apa? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Dalilnya mana Yesus? Kau sudah tahu, jangan pura-pura bego. Sekarang kau mau apa? Dalilnya mana Yesus di surga? Sekarang kau mau apa? Maunya tampilkan data, infokan datanya Yesus di surga mana? Silakan. Yesus sudah naik ke surga. Alkitab sudah mengatakan Yesus naik ke surga pada hari yang ketiga. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Sekarang kau mau apa? Dalilnya apa? Kau jangan pura-pura bego. Kau sudah tahu itu. Alah. Dalilnya di surga. Dalil. Bang Jima. Tunggu bang, saudara Petrus. Ini saudara Bahari yang mulut. Jangan main mute. Kau kan merasa besar mic-mu. Sekarang kau berhadapan dengan saya. Alah, cuma ngomong doang aja dari tadi ngoceh. Kau dari tadi ngoceh. Kau tidak usah membodohi saya. Tidak usah kau mau capek-capekkan saya. Kau sudah tahu kitabnya ada, ayatnya ada. Kalau Yesus di surga. Kau sekarang besarkan mic-mu dengan saya. Kalau kau bisa besar dari saya mic-mu. Sekarang besarkan. Besarkan mic-mu lawan saya. Saudara-saudara ini di Indonesia. Jangan ngoceh deh kau. Lihat. Sudah, kau baca saja. Dia datang keluar. Kau baca saja.
Saya minta dalilnya Yesus berada di surga. Jangan kau mute saya. Jangan. Mana dalilnya Yesus di surga? Tinggal Anda tunjukkan. Mana dalil? Gepeng. Mana dalilnya Yesus di surga? Macet. Kalau ada dalilnya Bagaimana kamu mute? Jangan kamu mute. Ya, dalil. Kalau kamu jangan mute. Yesus dalilnya di surga mana? Yesus. Aduh, kasihan sekali kau ini. Suma. Kau sudah gak harus cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Untuk apa? Untuk apa? Dalilnya apa? Kamu untuk apa? Dalilnya untuk apa kamu sekarang kau begini. Malu apa? Memang di Alkitab dikatakan mau Yesus bangkit ke surga, duduk di sebelah kanan Allah yang Bapa. Aduh, saya balas dengan kau karena kamu mengajak bodoh saya. Sini keluar hadapi saya dengan ilmu pantai. Kau kan congormu juga yang terlalu besar. Ya, saya. Aduh. Saatnya Anda buktikan bahwa Yesus di surga itu dalilnya mana? Sudahlah, kau mau pura-pura bego lagi. Jangan kamu pikir saya bodoh. Dengan ayat itu. Dalilnya Yesus di surga. Ada enggak? Kalau ada dalilnya Yesus di surga dalam original teks kamu, kamu minta original teks lagi kan? Makanya jadi percuma. Makanya percuma kamu dikasih dalil, percuma kamu dikasih dalil, kamu bengkok-bengkokan. Jadi percuma, jadi saya malas. Itu watakmu. Dan saya buka masker kalau Anda bisa menunjukkan original teksnya bahwa Yesus itu ada di surga. Ada enggak? Watakmu sudah begitu. Kalau dikasih dalil, bengkok-bengkok lagi. Mana dalilnya? Jadi susah, jadi percuma. Teksnya mana? Original teks. Jadi percuma. Original. Saya sudah tahu maksud kau. Akan larinya ke situ original teks. Sekarang kamu tanpa masker. Kalau Anda bisa original teks bahasa Yunani. Kau pasti minta original teks kan? Saya sudah tahu itu maksudmu semua. Kau selalu minta original teks. Iya, kau kan begitu buntutnya juga pasti minta original teks. Makanya nggak mungkin saya mau liatin. Saya liatin kau juga, kau nggak percaya. Kau selalu minta original teks. Ini kelakuanmu ini semua sudah saya tahu dari dulu. Jadi untuk apa saya lihatkan dalilnya? Kau selalu akan lari ke original teks. Kau akan selalu lari ke original teks. Ini mangga atau dulu? Ini mangga. Saya sudah tahu maksudnya. Ini mangga atau durian? Bahar. Jadi untuk apa saya liatin? Kau selalu diliatin begitu, kau selalu minta original teks. Makanya untuk apa saya liatin? Kalau orang Kristen ditanya, ini pepaya mas. Sekarang begini Suma, kalau kau serius Suma, Yesus di surga. Sekarang begini Suma, mau buka maskermu, kita face to face. Ayo, buka kameramu. Buka maskermu. Saya buka saya. Saya buka kamera. Jangan kau bodohi saya. Kau dulu buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Kalau buka kamera gampang. Suma. Buka kamera gampang. Kamera saya buka. Udah ya. Kamu tidak. Ayo. Sekarang kau buka maskermu. Kita open kamera. Coba. Buka kameramu. Aduh, kalau kamera apa sih Suma kalau kamera? Kamera apa? Aduh, sebentar. Kamera apa yang kau lihat? Izin dulu. Ada pelanggaran ini, pelanggaran. Kamera. Kamera apa yang kau melihat? Sekarang buka maskermu. Udah, saya buka. Apa? Kau mau bagaimana dengan saya? Kita face. Bahar, dibuka kamera. Kita face to face. Udah, dibuka kamera. Tanya dulu Suma kalau mau. Udah, kamera buka. Saya udah undang itu. Ngomong melolok kayak mesin Tak percaya kamu bisa waras. Katanya si Suma. Pastikan. Suruh dulu Suma buka kamera. Suruh. Buka maskernya. Anak,
Ini apa? Buka maskernya. Buka maskermu, Suma. Ini apa? Hari ini saya menantang kau buka maskermu. Nah, Hari ini saya tantang kau buka maskermu. Buka maskermu. Anak-anak. Buka maskermu. Kau jangan ngoceh terus. Buka maskermu. Udah. Daripada Buka kamera. Buka maskermu. Sudah buka dulu buka dulu maskernya. Buka dulu maskernya. Buka dulu maskernya dia. Pak Guru. Buka dulu maskermu semua. Jangan kau ngoceh aja terus. Buka maskermu. Maskermu buka. Itu sandal Pak Guru. Maskermu buka. Maskermu buka. Maskermu buka. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Kau buka maskermu. Buka maskermu. Ke langit. Buka maskermu. Buka maskermu. Buka maskermu. Apakah gigimu ompong? Kau malu gigimu ompong? Yesus ke langit dibilang. Buka maskermu. Buka. Apakah kau malu gigimu ompong, Suma? Weh, Suma. Weh, Suma. Gigimu ompong itu biasa. Tidak usah kau takut. Tidak usah kau malu. Kalau gigimu ompong, tidak usah kau malu. Kau cuma ngoceh aja. Ngoceh aja. Suka. Kerasukan apa kau? Kau dari dulu ngomongin kayak gitu. Kau sekarang mau apa? Kau ciut dengan saya. Kau bilang mic-mu besar. Kau bilang mic-mu besar. Sekarang kau tantang mic saya. Kau bilang kau paling besar mic-mu. Paling besar. Tenang. Kau bilang paling besar telurmu. Sebentar lagi nih rumah akan rungkat. Ini rumah akan rungkat. Kau dengar saya. Turunkan saya dulu, habis itu naikkan lagi. Ini akan rungkat ini room. Saya lihat saja sebentar ini akan rungkat ini room. Bahar. Kau nggak usah banyak ngomong. Open cam langsung, ya kan? Baru berdebat. Jadi kalau kau punya turunkan burung, saya, Bang. open cam. Bahar, kalau kau punya burung, open cam. Tapi Deng, kena peringatan tadi dulu tadi. Iya, kasih turun dulu baru naik lagi. Oh iya, oke, siap. Ternyata si nggak punya burung, makanya nggak berani open cam, ya kan? Nggak ada burungnya, makanya nggak berani open cam. Tenang. Tantrum. Penyembah dewa Molok, kecang-kecang dia. Iya. Waalaikumsalam. Tenang. Kok kepala saya mirip ya? Panas ya 50 PK ya. Ngata-ngatai Bang Zuma yang pakai masker, dia sendiri malu sama mukanya. Kampret. Enggak, saya cuma minta dalilnya Yesus ke surga, ternyata enggak ada dalilnya. Berat. Semprot air. Ya, mohon maaf ya teman-teman, materi Dewa Molok saya ambil alih tadi. Yang pasti Ibrani 9 nomor 28, di situ Yesus dipersembahkan, prospero. Nah, itu aja dulu. Pertanyaannya, kepada siapa Yesus dipersembahkan? Nah, tadi dikatakan yang menyalib Yesus itu dosa. Berarti pahlawan. Bang Zuma. Ya, silakan. Bang, Yesus itu dijadikan tumbal, Bang, penebusan dosa. Yes. Bukan kita yang ngomong, Pandito yang ngomong, Pandito Esrasoru yang ngomong Yesus itu menjadi tumbal penebusan dosa. Pandito yang ngomong, bukan kita. Terus kenapa? Kan akhirnya kita masuk surga, kalian masuk neraka, gimana sih? Matius 7 nomor 22-23, orang yang menyembah Yesus itu masuk kemana rupanya? Coba Anda baca. Coba bunyikan. Silakan teman bacakan. Saya lagi makan mangga rasa durian. Matius 7:23 ya. Matius 7:23 ya.
Mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Amin. Kencangan dulu. Pada waktu itulah tap dulu teman-teman. Tap dulu. Di tap dulu. Kroyok ya, tap-tapnya dikeroyok. Iya, ini tolong ya teman-teman, di follow dulu semua akun yang di bawah, di atas ya, di follow dulu semua akun teman-teman, di follow dulu. Iya. Oh ya, ada ya. rumahnya gua begini Bang Palo Golak. Teman-teman di bawah bantu kopi dulu ya. Kopi. Tap layar dulu. Donat bukan kopi. Donat. Cupang. Iya, kalau nggak paus nggak apa-apa lah, cupang nggak apa-apa lah, ikan sapu-sapu boleh. Ya. Yang lain. Ya, tuh silakan tuh. Bang Pais kalau mau ketawa sekali aja ya. Nah, yang lempar donat boleh ketawa, boleh guling-guling ya, di comberan juga boleh nggak apa-apa. Tenang. Oke, terus di follow ya teman-teman ya, akun di atas ya. Goyang ya, Iya, 2 kali udah keluar follow. aplikasi ini 2 kali. Kencang tembakan Roma ini dari bawah ini. Waduh, tombak yang melayang, tombak sama batu batas potong ya. Iya. Kalau bisa WL-nya ya. Iya. Kerampok lu mah. Bendahara di bawah diam baik bendahara Ustazah Tungtung. Iya, Ustazah Tungtung gimana ini? Catat itu yang belum ngasih itu catat, beh. Ya dilanjut dulu. Siapa Bang Erwin atau Romo tentang ini panas ya, Oten Dewa Monolog ini ya, panas benar itu. Panas. Aduh, kelojotan nih ternyata. Aduh, nggak tahu Terima nih kasih kayak atas cuacanya koinnya. kayak bagaimana ya. Terima kasih atas koinnya. Iya. Tadi yang lulusan belum dibacakan STT. tadi di Matius, Bang Paul, siapa tadi minta ini. Oh baik, Matius 7 nomor 23 ya teman-teman. Saudara-saudara terkasih, mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Itu nggak satu komando, sekali lagi, mudah-mudahan Tuhannya Yesus memberkati. Amin. Ya oke, Matius 7:23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, titik 2, aku tidak pernah mengenal engkau. Lah daripada aku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Oke, lanjut. Siapakah pembuat kejahatan itu? Karesteng. Diurut dari ayat yang 21 itu. Jadi begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga, kata Yesus. Nah, kita cari tahu apa kehendak Bapa yang di sorga. Pertama, jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Ini yang ngomong Tuhannya Yesus nih. Jangan ada padamu Tuhan-Tuhan lain di hadapanku. Nah, umat Kristen justru menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan sesembahan. Artinya Jangan ada padamu. Jangan ada padamu alu SWT, kan gitu maksudnya. Suma, kau belum jawab Jangan pertanyaanku. menipu, nggak seperti itu Di sini ayatnya. supaya kau dapat koin, babi. Kau belum jawab. Tenang. Tenanglah. Mau di atas apa mau lesehan? Akulah Yesus Suara besamu cari koin di sini. Kau yang kau aniaya. sama yang lain boleh sama aku jangan kau ece kau ladainmu. Yang diusir Yesus di Matius 7 itu siapa? Konteksnya apa? Kau bahas Konteksnya ada sekelompok Konteksnya apa? manusia Kau yang ngomong memanggil saya, tapi Yesus kamu tahu konteksnya. Di Tuhan, sini saja kau baca tapi terus, tidak comot sana, melakukan comot sini. kehendak Itu namanya Tuhannya kualitas Yesus. rendah. Kau comot kasih habis ayat Alkitab, kualitasmu tetap rendah. Kasih tahu kau, bagi umatmu bilang kau pintar, tapi bagi aku kau bodoh, receh kau.
nggak ada itu. Ya nggak apa-apa, kan Anda Kristen. Kristen mau bunuh diri pun tak ada efeknya. Namanya Kristen, konsep tak berakal. Nggak ngepek. Pertanyaannya mutar sana, mutar sini. Nggak ngepek. Anda kan Kristen. Kristen kan udah dikenal manusia yang memiliki aliran kepercayaan yang mematikan akal. Nggak ngepek, enggak dong. Nggak ngepek Kristen. Kau belum jawab pertanyaanku. Di mana itu bulan bintang itu dikatakan agama langit? Mana di... Kan tidak ada dikatakan bahwasanya di situ itu dengarkan saya, dengarkan saya. Tadi kan saya sudah mengatakan kepada saudara. Kau belum jawab itu, kau belum jawab. Bagaimana ini teman? Wah, turun aja kau, pintar dia. Lanjut deh. Mulutnya nggak pernah berhenti ngomong, gimana? Ya, kampasnya lepas itu, Bang. Iya, namanya open. Ayat Alkitab yang punya kan orang Kristen, tapi kok pakai narasi Muslim, itu gimana ceritanya? Ya, betul. Anda pertanyaannya bagus. Kenapa Bible itu harus dinarasikan seperti itu? Karena Al-Quran menceritakan bahwa Bible itu adalah buku yang isinya setara dengan pemberitaan wartawan. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 78 ayat 79. Oke. Nah, perintahnya kemudian dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat di banyak yang panas ya. Aduh. Ini teman-teman yang di bawah, aduh ini panas ya, bantu kopi-kopi dulu, kopi-kopi, tap-tap layar dulu teman-teman, aduh banyak serangan ini, banyak tembakan. Report lagi nih. Dia lari dari saya. Bang alumni gimana nih? Ini soda perlu dulu, ini. Aduh. Perlu. Iya. Aduh, Bang alumni gimana sih? Saya nggak ngelihat nih ada Bang alumni di bawah ya. Jangan dinaikkan lagi. Tadi ada psikopat di bawah, Bang Paul. Endel, saya keluar melulu saya dari aplikasi, Bang. Kencang tembakan ini. Tambahkan moderatornya, Bang, ini Bang Palopo. Oh, siap. Sama. Aku juga nih udah mulai oleng-oleng juga ini. Aduh, mana nih psikopat? Oke, saya tambah moderator ya, Bang Erwin ya. Siap. Kencang ini. Kenceng ini, aduh banyak. 3 kali saya keluar dari aplikasi 3 kali. Udah kabur. Sedot, tadi kan sudah dibacakan oleh Bang Zuma, ya kan? Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, dan seterusnya dan seterusnya kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan. Izin, oke, terima kasih Bang alumni ya, boleh ketawa ya, guling-guling di comberan juga boleh. Terima kasih. Jangan di comberan lah, di sawah. Oh, di sawah. Ya boleh. Saya pikir bilang oke ke aku Bang Palupo, ternyata bilang oke ke Donat. Bang Paul ini. Ya lanjut. Pak, keceplosan. Ya dilanjut. Bang Boboy. Kasih aku donat, guys. Bang Palopo. Nanti saya kasih donat. Bang Palopo. Siap. Ini nggak adil ini Bang Palopo. Punyanya yang lain donatnya banyak. Punyanya Lu Boboy baru datang, masih dikit. Baru datang. Kita udah 2 hari nih pelayanan. 2 hari malam. 2 hari. Oh, belum tahu Bang Boboy perjuangan kita. Udah habis rantang, habis teko, tak kilo-kilo ini jual, Bah. Oke, dikencengin lagi teman-teman ya. Assalamualaikum. Tembakan. Nah ini tembakan dari bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Masya Allah. Akhirnya saya bisa bergabung dengan teman-teman di sini. Ya Allah ya Karim. Shalom. Ini perjumpaan kita yang pertama hari ini setelah saya beberapa hari lamanya tidak pernah nongol. Baru kali ini saya jumpa. Ya, ada perkara apa rupanya di komal kita ini, teman-teman? Ini kepanasan, Bang Zuma. Masalah Dewa Molok ini kan panas di bawah. Oh, sudah dibahas tadi belum? Baru mau kita bahas ini. Oh, baru mau dibahas. Masya Allah. Ya, silakan. Boleh mungkin saya ambil alih materinya.
Kalau ada siswa atau murid yang mau belajar tentang ini silakan. Lanjut. Silakan. Oke. Saya sekalian ini Bang, siapkan buktinya ya, bahwa Yesus itu dijadikan tumbal untuk penebusan dosa. Yesus sebagai tumbal. Coba dibaca betul dulu. Yohanes 3 nomor 16 itu dibaca betul dulu. Jadi tumbal atau tunggal di situ coba. Kalau yang di situ tumbal atau tunggal? Sebentar saya baca dulu. Karena begitu besar kasih Tuhan menganugerahkan anaknya yang tumbal atau yang tunggal? Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal menjadi tumbal Bang, ceritanya menjadi tumbal. Anaknya yang tunggal atau anaknya yang tumbal? Yang tunggal dijadikan tumbal. Bukan tumbal. Gitu, Bang. Bukan. Jadi data tumbal ini dari mana? Pandito yang ngomong Bang, Yesus itu dijadikan tumbal, menjadi tumbal. Pandito atau pendusto? Baik, beda tipis lah Bang. Izin sedikit, Bang Suma. Izin sedikit. Disapa dulu. Psikopat, selamat siang. Visi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari tadi, saya minta naik sebelum Bang Zuma itu ke Bendet supaya Bang Zuma aman. Kenapa nggak dinaikkan? Baru tahu Bang, abang ini psikopat ada di Karesting. Saya nggak tahu juga kan. Saya sengaja minta naik karena sudah lihat itu akun Bang Zuma di Bendet. Aduh bahaya. Kalau kali lihat juga dalamnya Bang. Jangan lihat luarnya, oke? Iya. Saya cuma mau naik tadi mau luruskan itu oten yang suara-suara keras tadi itu. Iya. Tidak mau berdiskusi dengan baik. Semua andalkan congor saja, bahaya oten. Saya mau sampaikan itu saja Bang. Oke, siap Bang. Iya. Lain kali kalau ada tanda-tanda Bang Zuma cepat diamankan supaya biar tidak rugi akun Bang Zuma ya. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Kasih dia jempol. Ini agak bingung juga saya Bang Suma. Setiap kita bahas Dewa Molok banyak yang kepanasan. Ada apa Dewa Molok ini? Itu dia. Indikasinya itu loh apa? Ya. Oke Bang, psikopat ya. Izin Bang ya, izin dibawa dulu, kita kasih 2 slot ya buat teman-teman kita Kristen. Makasih Bang. Oke, salam sehat ya. Masya Allah. Luar biasa. Ada yang mau lawan saya enggak? Masih ada kok. Kutu bicara. Dari tadi kamu yang nanya, sekarang kalau mau ditanya kamu pura-pura. Oke, sekarang sebelum Anda bertanya, apakah ada wadah akal Anda bawa dulu? Ya. Ayo kita lihat dulu. Ada akal? Ada. Oke, saya uji dulu. Tuhan Anda tidak diuji ada akal atau tidak kan gitu. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa Tuhan? Diuji dulu akalnya. Habis ini Anda lolos, Anda berakal atau tidak, bertanya, saya kasih kesempatan bertanya 10 pertanyaan. Nah sekarang pertanyaan saya, menurut 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada berapa Tuhan? Jawab. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di sorga. Bapa, di situ ada berapa? Ada 3 atau 1? 3. Berarti Tuhanmu ada berapa? Ada 3. Tuhanmu ada berapa? Ada 3. Tuhanmu ada 3. Ini saudara-saudara Muslim ini kategori waras atau sakit? Masih merasa. Jujur Bang. Jujur dia itu jujur Bang. Jujur ya. Nah, oke. Satu lagi untuk implementasi bahwa Anda
Itu Bapa tambah Firman tambah Roh Kudus atau Bapa kali Firman kali Roh Kudus? Oh, tidak bisa dikali, ditambah. Karena Bapa ketika belum ada Maria, Yesus belum ada. Berarti harus ditambah, bukan dikali. Ada nggak Yesus anak Maria ketika Bapa menciptakan langit dan bumi? Ada. Di mana anak Maria pada saat itu? Marilah kita menciptakan kita. Marilah. Kita itu kan jamak. Bukan kita di situ, nggak ada kita di situ. Kami. Iya. Kami. Marilah kami. Oke, saya uji ya. Ketika seorang guru masuk ke dalam kelas berkata kepada murid-muridnya, anak-anakku, besok kami ke Jakarta. Yang pergi ke Jakarta, guru saja atau ikut murid? Nyampe ya. Hah? Guru saja. Guru saja. Ketika guru berkata kepada murid-muridnya, kita besok ke Jakarta. Yang pergi ke Jakarta guru saja atau murid-murid juga ikut? Murid-murid juga ikut. Nah, sama ndak antara kata kami dengan kita? Tergantung konteksnya. Bagus. Menurut saudara, ketika dikatakan besal minu, merujuk kepada kata kami dalam bahasa Ibrani, itu untuk tunggal atau jamak? Jamak. Jamak. Jadi Yesus mengatakan hidup kekal itu mereka mengenal engkau satu-satunya. Satu-satunya di situ jamak atau tunggal? Tunggal. Bagus. Berarti Yesus mengatakan hidup kekal mengenal Tuhan yang tunggal. Menurut Yesus Tuhan yang tunggal itu termasuk Yesus atau tidak? Waktu dia masih di dunia, dia merujuk kepada Bapaknya. Tunggal enggak Bapak itu? Tunggal. Nah, setelah dia ikut ke langit, ditambahkan atau dikalikan? Dikalikan. Tadi katanya tunggal, Yesus tidak masuk. Yesus naik ke langit, ditambahkan atau dikalikan? Gini nih, jadi macet nasional. Gini. Macet nasional. Gini, aku mau nanya dulu nih. Jadi parameter Tuhan menurut kamu itu apa? Kalau harus sesuai dengan logika kamu ya memang nggak akan ada. Tuhan itu entitas tunggal yang absolut, tidak terkungkung oleh tempat dan tidak mengikuti relativitas waktu. Makanya dikatakan dalam 2 Samuel 7 nomor 22, Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Artinya Tuhan tidak masuk ke dalam zona makhluk. Yesus terperangkap oleh jasad, terperangkap oleh zona makhluk. Berarti Yesus bukan Tuhan. 1 Yohanes 5 nomor 7, di situ ada 3 Tuhan. Anda mengatakan 1, yang mana yang betul, 3 atau 1? Sekarang saya tanya, sebelum Yesus turun ke dunia, dia itu apa? Sebelum Yesus turun ke dunia, Yesus adalah makhluk roh. Makhluk roh, maksudnya gimana? Malaikat? Makhluk roh, seperti dengan Anda. Loh, kok makhluk roh? Enggak, sebelum Yesus turun jadi manusia ke dunia, dia itu apa? Di surga. Dia makhluk roh sama seperti Anda. Loh, saya belum ada waktu itu. Ada. Siapa bilang Anda tak ada? Ada. Mau data? Gini loh, Yesus diutus dari surga ke dunia. Mau data enggak? Mau data tidak bahwa Anda ada sebelum Anda nuzul menjadi manusia? Mau data enggak? Iya, saya tahu ayat itu. Yang kau maksudkan. Mana dalilnya? Yang kau dibentuk sebelum dunia dijadikan.
Itu kan. Nah itu, pintar. Berarti Yesus, Anda kan bertanya, Yesus sebelum turun ke bumi, dia adalah makhluk roh. Sama seperti Anda, makhluk roh. Pengkhotbah 3 nomor 15. Yang sekarang ada, dulu sudah ada. Tapi statusnya ciptaan. Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ciptaan nggak punya malaikat-malaikat. Kenapa? Ciptaan nggak punya malaikat. Ciptaan nggak kayak saya yang waktu roh nggak punya malaikat-malaikat untuk disuruh. Sedangkan Yesus pada saat itu sudah ada malaikatnya. Iya, udah ada. Dalil. Tuh waktu Yesus dicobai di padang gurun oleh si ular, si iblis. Nah, itu kan sudah di bumi, Cak Ayu. Itu sudah di bumi. Ini kan kita berpihak membahas. Tapi dia sudah punya malaikat-malaikat. Anda baca di dalam kitab Wahyu, iblis yang berperang dengan malaikat Mikail itu memiliki pasukan malaikat. Betul? Betul. Nah, berarti iblis juga punya malaikat. Sama enggak Yesus? Wahyu 12 nomor 7. Bahkan iblis dulunya kan malaikat. Jadi ya pengikutnya malaikat-malaikat yang malaikat iblis itu juga. Berarti Yesus setara dengan iblis, betul? Enggak lah. Lah tadi Anda membawa malaikat. Iblis punya malaikat. Sekarang saya tanya, bagaimana Yesus waktu Yesus ada di dunia, bagaimana dia tahu bahwa dia adalah diutus oleh Allah untuk Bani Israel? Bagaimana dia tahu? Apakah malaikat bertemu dia dan mengatakannya, atau dia langsung datang dari surga? Oke. Di dalam kitabnya Bani Israel bilangan 12 nomor 3. Jika ada di antaramu seorang nabi, aku Tuhan menyatakan diri kepada dia dan berkata kepada dia melalui mimpi. Sekarang ada nggak yang bisa melihat mimpinya Yesus? Atau hanya Yesus aja yang tahu mimpinya? Yesus nggak pernah bilang dia punya mimpi akan diutus sebagai nabi. Bilangan yang tadi, Yesus Anda akui nabi tidak? Enggak, dia tuh Tuhan. Hah? Dia bukan nabi. Dia kan ada ayatnya, aku dari atas, kamu dari bawah. Aku dari atas itu juga banyak, Bung. Hujan juga dari atas. Iya, tapi kan kamu ini konteksnya kan kamu ngerti maksudnya, dari surga. Dari surga atau dari rahim manusia? Maksudnya intinya dia dari surga turun ke dunia melalui rahim ibunya. Ya, berarti dia dari rahim. Roh yang ada pada diri kita ini juga dari surga kalau begitu, Bung. Gini loh, semua nabi pasti ketemu sama seorang malaikat untuk disampaikan firman Tuhan. Tapi Yesus juga. Yesus juga. Kapan? Yang ketakutan saat menerima pernyataan malaikat itu siapa? Enggak, sebelum Yesus melakukan pelayanannya, sebelum dia mau mati itu enggak ada hubungan dengan yang mati, sebelum dia setelah lahir lah. Lukas 22, Yesus di situ dicas seperti HP yang sudah lobet. Yesus dicas oleh malaikat. Lukas 22 nomor 40 sampai 44 Anda baca. Keringatnya seperti titik-titik darah. Kenapa? Karena dia ketakutan. Dia mendapatkan cas ilmu, disuplai tenaga dalam oleh malaikat. Anda berbicara tentang konteks manusianya, bukan konteks kealahannya. Oke. Kalau begitu tolong tunjukkan satu konteks kealahan Yesus. Silakan. Tunjukkan satu aja. Kalau nggak bisa satu, sepotong aja. Silakan. Kita sapa dulu, Bang. Kita sapa dulu. Balman, selamat siang, Balman. Silakan, Bang. Balman, selamat siang. Selamat siang. Kristen, Katolik, Muslim? Kristen. Oke, silakan. Tunjukkan 0,1% sisi keilahian Yesus. Yesus berkata,
Karena manusia bisa mengampuni dosa. Artinya dia bisa pada saat dosa. dia berkata dia manusia atau dia Tuhan. Pada saat itu dia manusia dan juga Allah. Yang saya minta tunjukkan sisi keilahiannya 0,1%. Iya, ia kan berkata. Iya, pada saat dia berkata dia manusia atau bukan? Di dalam tubuh manusia itu ada pada roh. saat dia berkata dia sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan juga manusia. Coba tunjukkan di mana sisi ketuhanannya 0,1%. Ya, Anda menunjukkan, tapi pada saat Yesus berkata seperti itu dia dalam keadaan manusia. Hei, gimana ini? Yang saya minta tunjukkan data keilahian Yesus 0,0 secuil persen. Dengar dulu, Yesus kan manusia. Di mana 100% Tuhannya? Jangan 0, secuil Tuhan aja. Coba tunjukkan di mana sisi ketuhanannya. 0, secuil. Tunjukkan. Secuil ketuhanan Yesus mana? Tunjukkan. Itu perkataan saudara. Itu perkataan saudara. Yang saya minta bukti keilahian Yesus 0, secuil persen. Silakan. Iya. Dia hidup kembali. Mana? Yesus bangkit. Pada saat dia keluar dari kubur, dia berupa manusia atau berupa hantu? Dia berubah jadi manusia, tapi manusia yang saya minta 0, secuil persen. Tunjukkan. Dengar dulu, dia berubah itu dalam bentuk lain, dalam bentuk Allahan. Yang makan ikan goreng itu Tuhan? Iya, manusia. Manusia. Yang saya minta 0, secuil persen. Mana? Tunjukkan. Iya, yang dia bangkit tadi. Bangkit itu manusia, tuyul. Yang bangkit itu manusia. Yang saya minta 0, secuil sisi ketuhanan. Ketuhanan loh, Tuhan, bukan manusia. Tuhan. Hei, apakah manusia yang bangkit? Yang saya minta, Lazarus bangkit. Iya, tapi dibangkitkan. Ya, Yesus juga dibangkitkan. Yesus berkata, Yesus bangkit dan dibangkitkan. Iya, Yesus dibangkitkan. Pada saat dia berkata sebagai Tuhan atau berkata sebagai manusia? Jawab. Dia berkata tentang ketuhanannya. Yang saya tanya, pada saat dia berkata sebagai Tuhan atau berkata sebagai manusia? Jawab. Tentang apa? Tentang apa? Pada saat apapun yang dia katakan, dia berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Dia sebagai manusia dan juga Tuhan. Saya minta sisi ketuhanannya 0, secuil persen. Tunjukkan. Kan sudah mengatakan tadi, dia bangkit. Apakah ada manusia yang pada saat dia bangkit sebagai manusia, tuyul. Yang saya minta sisi keilahiannya, sisi ketuhanan. Yang bangkit itu manusia. Dia naik ke surga. Naik ke surga sebagai apa? Ini parah nih. Dia naik ke surga sebagai apa? Sebagai Tuhan. Mati meja. Mana ada dia naik terangkat sebagai Tuhan? Coba Anda baca Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit sebagai manusia, dia akan datang untuk yang kedua kalinya datang seperti engkau melihatnya. Dia duduk di sebelah kanan Tuhan sebagai apa? Dia akan datang sebagai raja. Raja jadi RT aja kagak pernah. Ngadi ente. Di mana dia pernah jadi RT? Di mana dia pernah jadi RT? Yesus berkata dia itu raja dari segala raja. Di mana Yesus berkata seperti itu? Dia raja orang Yahudi. Alkitab yang mengatakan. Di mana Yesus berkata seperti itu? Tapi orang yang mengatakan dia adalah raja. Orang yang mengatakan. Yang saya minta saudara, sisi ketuhanan Yesus 0, secuil persen itu mana? Cak Ayu, saudara mengatakan Yesus 100% Tuhan. Jangan 100 deh, mimpi ente mimpi. Gila dulu Anda baru bisa beriman seperti itu. Hanya orang gila yang mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tidak minta 50%. Saya cuma minta 0, sedikit secuil persen. Mana? Tunjukkan ke saya. Yang sudah katakan tadi dia naik ke surga.
Naik ke surga itu sebagai manusia, cuples. Yesus duduk di samping Tuhannya sebagai apa? Di situ tidak ada. Bukan duduk seperti yang Anda lihat, yang Anda ketahui duduk seperti orang yang duduk di sebelah kiri atau sebelah kanan. Markus 14 nomor 62. Dengar pengakuan Yesus, dengar. Dia menyamakan dengan Allah Bapa itu sendiri. Dengar. Markus 14 nomor 62. Akulah dia dan kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan Yang Maha Kuasa. Menurut Yesus, dia duduk sebagai anak manusia atau anak ayam? Bukan duduk seperti kita manusia yang duduk. Saya tanya dulu. Menurut Yesus, dia duduk sebagai anak manusia atau sebagai anak ayam? Jawab. Dia duduk sebagai anak manusia dan anak manusia. Yang saya minta sisi ketuhanannya 0, secuil persen mana? Anda ini tidak paham. Tadi saya sudah mengatakan. Anda yang tidak paham atau Anda yang sudah gila? Anda menuduh Yesus. Anda menuduh Yesus. Yesus 100% Tuhan. Bang Suma datang menampar otak Anda. Getepok. Tunjukkan sisi keilahian Yesus 0, secuil persen. Apa yang Anda tunjukkan? Saya sudah mengatakan sisi kealahannya itu dia bangkit dan naik ke surga. Dan di surga dia duduk sebagai apa? Sebagai Allah dan juga manusia. Otaknya rusak, otaknya bonyok, otaknya gepeng, otaknya bocor. Dalil mengatakan Yesus, aku duduk sebagai anak manusia. Karisteng agama pagan dari barat mengatakan Yesus 100% Tuhan. Saya tidak mau terlalu menyiksa saudara saya Kristen. Saya tidak minta 100%. Saya minta 0, secuil, setai gigi kucing. Ketuhanan Yesus itu mana? Yesus mengampuni dosa. Ketika dia mengatakan dosamu telah diampuni, dia berkata sebagai Tuhan atau sebagai manusia? Sebagai Tuhan dan juga manusia. Mati bija. Di mana sisi ketuhanan Yesus pada saat dia berkata seperti itu? La haula wala quwata illa billah. Sononya sudah manusia, sudah Allah. Tolong tunjukkan sisi keilahiannya 0, secuil persen mana? Saya sudah katakan, sudah banyak bukti tadi. Mana bukti? Pada saat Yesus berkata, dosamu telah diampuni, Yesus berkata dalam wujud manusia. Ente menuduhnya itu Tuhan. Dan dalam rupa Allah juga. Mati meja. Izin bentar. Rusak otak. Silakan. Baik. Berdasarkan pencarian yang saya cari, Bang Zuma, ternyata Yesus ini tidak duduk di sebelah kanan Tuhan, Bang. Tidak duduk, Bang. Tapi berdiri, Bang. Berdiri. Mana yang betul? Pijak juga leher kau nanti. Ini parah ini. Pijak juga nanti kau. Markus 14:62 di situ duduk. Kamu dapat materi dari mana dia berdiri? Kisah Para Rasul pasal 7 nomor 55. Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Tuhan yang Maha Kuasa. Dia duduk atau berdiri? Kadang pegel, Bang, berdiri iya, capek duduk, Bang. Tapi dikatakan di situ duduk selama-lamanya. Pengertian duduk itu bukan seperti yang Anda pikirkan. Pengertian duduk itu terbang. Kursi dua di kiri dan kanan. Saya tidak membahas kursi. Di dalilnya dikatakan Yesus itu duduk. Di dalil lain dikatakan Yesus itu berdiri. Yang betul yang mana? Dia duduk di situ dalam konteks dia sebagai Allah. Di ayatnya dikatakan duduk sebagai manusia. Kalau mau gila-gila aja sendiri, saudara. Jangan ngajak-ngajak kami.
Gila aja sendiri napa? Ngapain ngajak-ngajak kami gila juga? Di situ dikata. Kau aja yang gila sendiri itu. Di situ dalilnya anak manusia atau anak Tuhan? Coba Anda bacakan ke saya Markus 14:62, anak manusia atau anak Tuhan? Bung? Bung? Markus 14 nomor 62, anak manusia atau anak Tuhan? Coba dong. Kau baca saja sendiri. Saya baca. Markus 14 nomor 62. Akulah dia dan kamu akan melihat anak manusia. Matius 16 nomor 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Tuhannya Bapaknya. Matius 24 nomor 30. Pada waktu itu akan nampak tanda anak manusia dari langit. Masih kurang? Masih kurang? Matius 26 nomor 64. Engkau telah mengatakan akan, tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Masih kurang? Benar anak manusia. Makanya yang saya tanya itu, kenapa Anda mengatakan dia adalah Tuhan? Iya, dia juga Allah dan juga manusia. Oh my God, dia juga Allah. Jangan Anda paksakan. Yang memaksakan itu adalah Anda. Coba. Oke, sekarang tunjukkan di mana dia disebut dia adalah Allah. Tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Sekarang saya sekarang saya sudah menunjukkan kepada Anda Yesus adalah anak manusia, tapi Anda mengatakan dia adalah anak Allah. Sekarang tugas Anda tunjukkan kepada kami orang Islam, Yesus menyatakan dirinya sebagai anak Allah itu tertulis di mana, Cak Ayu? Apakah dia menolak dipanggil Allah? Tidak menolak dipanggil sapam, tidak menolak dipanggil kucing, tidak menolak dipanggil tante, tidak menolak dipanggil hantu, tidak menolak dipanggil paman, tidak menolak dipanggil motor. Karena Yesus memang tidak pernah dipanggil motor. Yesus tidak pernah dipanggil Theos. Yesus tidak pernah dipanggil Allah. Yesus tidak pernah dipanggil Elohim. Yesus hanya dipanggil Tuan Kurios. Tapi di Indonesia diganti Theos itu ditambahi kata huruf H, supaya yang tadinya manusia dengan hanya modal huruf H, satu huruf saja, anaknya orang jadi Tuhan. Kurios itu kan artinya Tuhan dan juga bisa diartikan Tuhan. Nenekmu kiper. Siapa yang ngajarin kau bahwasanya Kurios itu artinya Tuhan? Siapa yang ngajarin ente Kurios artinya Tuhan? Tuhan dan juga dia bisa diartikan Tuhan, bisa. Nenekmu kiper, mana ada Kurios diartikan Tuhan, Cak Ayu? Kurios atau kurie itu Tuhan. Tuhan bisa diartikan juga Tuhan. Keseleo lidah ini gara-gara ikut gila berdiskusi dengan orang gila. Kurios itu artinya apa dalam bahasa Indonesia? Bagaimana? Bagaimana mungkin kamu bisa waras selama Oten? Tidak mungkin. Bisa diartikan juga Tuhan. Dari mana? Narasi Anda itu Anda bangun dari mana? Dalam kata Kurios itu. Kurios itu artinya apa? Tuhan dan juga Tuhan. Bisa diartikan dari Tuhan. Dari mana Anda mengatakan Kurios artinya Tuhan dan Tuhan? Coba Anda cari terjemahan bahasa Ibrani. Kok jadinya ke Ibrani? Hei, Anda sudah gila permanen. Kitab Anda itu bahasa Yunani. Yesus dipanggil Kurios. Ayolah saudaraku, kenapa? Jangan gengsi dong. Waras napa? Itu artinya waras Tuhan. Napa sayang? Saudara. Tuhan. Waras napa? Waras dong. Ayo dong. juga itu. Waras dong. Saya tadi menguji Anda loh. Saya nguji Anda untuk Anda tunjukkan sisi ketuhanan Yesus 0, secuil persen. Anda nggak bisa tunjukin. Oh ya sudah membuktikan tadi. Apa bukti yang Anda bisa tunjukkan? Mengampuni dosa. Mengampuni dosa pada saat Yesus berkata dosamu telah diampuni. Dia berkata sebagai manusia atau sebagai Tuhan? Sebagai Tuhan dan manusia yang hidup. Dari mana Anda tahu? Dari mana Anda tahu bahwa dia berkata di situ sebagai Tuhan, sementara yang berkata di situ adalah manusia, anaknya Maria? Apakah ada manusia bisa mengampuni dosa? Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana dalilnya Yesus mengampuni dosa? Di mana? Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Kalau saya berkata dosamu telah diampuni, berarti saya mengampuni gitu? Anda tidak berhak mengatakan karena Anda berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Yesus yang saya minta, di mana Yesus mengaku dosamu telah aku ampuni, itu di mana dalilnya?
Tadi Anda katakan, di mana dalilnya itu? Ya, di mana dalilnya Anda Yesus mengatakan dosamu telah aku ampuni, itu dalilnya di mana? Tadi Anda mengatakan itu di mana? Anda sendiri ya yang mengatakan. Allah ya Karim. Matius 5, Yesus tidak mengatakan dosamu telah aku ampuni. Yesus berkata dosamu telah diampuni. Yang mengampuni siapa? Siapa yang mengatakan diampuni? Dia kan yang mengatakan. Kalau saya berkata kepadamu, wahai Balmon, dosamu telah diampuni, apakah saya yang mengampuni? Tidak pantas. Anda orang berdosa. Anda bisa yang berhak mengampuni dosa. Terkutuklah orang yang makan suap. Orang yang makan suap kena tulah, buta matanya. Setelah diobatin, matanya sembuh, berarti kutuk sudah selesai. Berarti Tuhan telah mengampuni dosanya. Yesus datang mengobati orang yang buta. Ketika orang itu tidak buta, maka Yesus mengatakan dosamu telah diampuni. Bukan Yesus yang mengampuni dosa. Buktinya, ketika dia di pohon salib, di pohon kayu, apa dia katakan? Bapakku yang di surga, ampunilah mereka, sebab mereka tidak mengetahui apa yang mereka kerjakan. Kenapa Yesus masih berdoa kepada Bapa? Dia berdoa kepada Bapa dalam wujud manusia. Dia memberi contoh kepada umat yang akan. Aduh, Bara, yang saya minta mana sisi ketuhanannya? Pada saat dia berkata dosamu telah diampuni, dia di situ manusia, Cak Ayu. Ya Allah ya Karim. Naik ke surga. Ya, naik ke surga dia duduk sebagai anak manusia, Cak Ayu. Ya Allah ya Karim. Mati lagi, mati sebagai manusia, Cak Ayu, dibangkitkan sebagai manusia, Cak Ayu. Kapan anak orang itu jadi Tuhan, Cak Ayu? Kapan? Yesus dibangkitkan dan juga bangkit sendiri. Yesus dibangkitkan, Cak Ayu, dan juga dibangkit sendiri. Bangkit sendiri. Mana dalilnya? Dalil. Tunggu. Macet. Macet. Yesus itu bangkit sendiri. Dia bisa membangkitkan diri sendiri. Mana dalilnya? Dalil. Ini tak kasih bocoran. Kisah para wartawan 2:32. Yesus inilah yang Allah bangkitkan. Gimana dong? Tadi dia bilang Yesus itu bangkit sendiri kan katanya kan. Yang menjadi pertanyaan Abang Kristen, yang bangkit apanya, Bang? Nah, itu. Benar. Iya, tubuh dan dia bangkit dari kematiannya. Ayo Bang, ayo sehat yuk. Sehat yuk Bang. Jangan kayak gini terus, kenapa? Anda punya potensi menjadi manusia, Anda punya akal. Ayo gunakan akal yuk. Ngapain kayak gitu-gitulah. Yesus kan tidak mengajarkan kayak gitu kali. Yesus mengajarkan dalam Yohanes 17 nomor 3, Bang. Hidup dan kekal Bapa itu adalah satu. Satu nusa, satu bangsa. Tunggu, sabar dulu. Yohanes 17 nomor 3. Yesus mengatakan apa? Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Bapa tinggal di dalam aku tinggal di dalam Bapa. Siapa yang tinggal di dalam Bapa? Satu apa, Bang? Bapa dan aku adalah satu. Satu hakikat. Pertanyaannya satu apa? Satu hakikat. Satu hakikat. Yakin? Iya. Yakin. Oke. Yesus hakikatnya apa? Dia hakikatnya firman Allah. Oke. Hakikat itu apa, Bang? Itu 3 kepribadian. Hakikat itu apa? Maksud saya hakikat itu apa? Pribadi di dalam tubuh yang sama. Bukan itu. Saya tanya hakikat itu apa? Satu keutuhan. Mati meja ini rusak. Hakiki itu apa? Hakiki atau hakikat itu apa? Kalau hakiki saya nggak tahu. Oh, hakikat itu adalah keadaan yang sebenarnya.
Yesus keadaan yang sebenarnya Tuhan atau manusia? Dia Tuhan dan juga manusia. Saya sudah menjelaskan dari tadi. Ya Allah ya Karim. Tuhannya Yahudi yang disebut Elohim itu manusia. Dia adalah roh. Nah, roh saja kan? Dia dalam bentuk roh. Nah, ada manusianya? Itu dia belum lahir. Mati Mija. Mati. Dari rahim Maria. Wih, masih. Manusia itu tumbuh. Kita sapa dulu. Siska, selamat siang. Siska, selamat siang. Kristen Muslim. Selamat siang. Katolik. Oh, Katolik. Iya, Bunda. Salam toleransi, Bang. Ya, silakan. Salam toleransi. Bu Siska. Bisa Anda tunjukkan sisi ketuhanan Yesus 0, secuil%, jangan 100%, secuil aja. Kalau menurut saya, Bang, kalau menurut kitab di dalam Yesaya 43 bisa boleh Abang buka baca? 43 nomor 10, nomor 11. Yesaya 43 ayat 11 sampai 13. Boleh mundur di nomor 10-nya enggak? Itu Yesus mengatakan, "Akulah Tuhan dan tidak." Oh, Yesus yang berkata di situ ya. Di situ Yesus yang berkata ya? Iya. Hah? Yakin? Yakin. Oke. Kalau yang berkata di dalam Bang Jumang, ya. Ya. Boleh Bang Juma buka Roma 10 ayat. Benar? Lari lagi. Itu kan ini, Ibu. Itu kan perkataan Paulus. Ini Anda menuduh Yesaya 43 perkataan Yesus, betul? Ya. Nah, kalau yang berkata di dalam Bilangan 31 nomor 17, bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan, itu Yesus yang berkata begitu. Tidak. Gini Bang Juma. Mati Nija. Yang berkata dalam Yesaya 50:43 Yesus. Yang berkata dalam Bilangan 31 bukan Yesus. Sekarang saya mengatakan, tadi kan dibilang si Balmon ya, Bang Balmon. Iya, Halo. Yesaya 43 Anda katakan itu ucapan Yesus. Betul? Iya. Kalau Bilangan 31 itu ucapan Yesus atau bukan? Gini, sekarang ini saya mengatakan. Gimana ini? Gimana? Yesus seketika pensiun. Bilangan 31 ternyata bukan Yesus yang berfirman. Di Yesaya 43 yang asyik-asyik Yesus yang berfirman. Yang tidak asyik kok bukan Yesus yang berfirman. Ini gimana konsepnya Kristen gini? Ini nggak bisa, tapi begini minta dalil ya, Bang minta dalil. Nah, ketika Bang Balmon sudah mengatakan seperti itu, Bang Juma tidak mau mendengarkannya. Saya dengar loh. Saya dengar loh. Anda mencoba menipu saya dengan berkata Yesaya 43 Yesus yang berkata. Anda menipu saya. Tapi sayangnya saya tidak tertipu. Anda hanya menipu diri saudara sendiri. Dengar, Bang Juma ketika mengatakan ancur besena telur ya. Gini Bang Juma, ya kan? Masa gimana ini? Kami Kristen percaya, bahwa apa itu? Bahwa satu di dalam Alkitab itu adalah firman Allah. Oke, berarti yang memerintahkan membunuh seluruh wanita yang tidak perawan itu Yesus. Anda tidak bisa menyamakan kitab Anda dengan kitab Anda. Berarti yang memerintahkan membunuh semua wanita yang sudah tidak perawan di dalam Bilangan 31 itu Yesus. Begitu Cak Ayu? Begitu Cak. Coba Anda bacakan. Tetapi semua wanita yang sudah tidak perawan bunuhlah. Akulah Tuhan Allahmu. Nah ini saudara yang satu ini tolong suruh diam dulu atau turunkan aja, nggak ada gunanya dia.
Ya, Ibu, ada gunanya, izin, jangan diturunkan izin loh. sebentar Bu, Lalu minta izin dalil, sebentar Bu, bagaimana? izin sebentar Bu, Percuma izin sebentar dong, Bu. percuma. Masalahnya ibu izin sebentar, dua mulut Anda itu bicara semua, susah yang mana saya mau dengar. Sabar. Mending Anda ke gereja aja dulu, cuak-cuak depan pendeta. Pendeta, iya, bodohin aku dong. Siap. Pendeta, ini Udah perpuluhan. aku kirim ke neraka. Tipu saya dong. Bodohi saya dong, pendeta, biar saya gila terus. Ini kita ajarin Anda supaya keluar dalam lingkaran kebodohan. Anda nganggap kita penghujat. Itu ibu lucu, katanya Yesus yang berkata dalam Yesaya 43. Kalau begitu yang berkata di bilangan 31 Yesus juga. Bunuhlah semua perempuan yang sudah tidak perawan. Sekarang pertanyaannya, bagaimana bisa ditahu perempuan yang perawan dan tidak perawan? Ya, cara ngujinya ya dicolok Bang. Dicolok. Colok pakai apa? Colok pakai apa? Jaga mulutnya. Colok pakai apa? Pakai jari lah. Pakai apa? Pakai jari. Kalau jarinya bau terasi, perawan gitu. Ini parah. Kalau saya hidup zaman itu, saya tes pakai tes pen. Kalau nyala perawan, kalau redup sudah setengah perawan. Mati berarti bukan perawan lagi. Ayolah teman-teman, mari kita sehat. Kita sehatkan Indonesia, teman-teman, dengan meninggalkan atau menanggalkan sebuah konsep yang mengajak kita kemudian untuk menggunakan akal. Kalau itu sulit bagi saudara Kristen, mohon dengan hormat supaya tak ada diskusi kayak begini. Ya, Persekutuan Gereja se-Indonesia, mohon supaya hentikan gerakan kristenisasi, hentikan gerakan misionaris, hentikan gerakan pemurtadan. Dah selesai. Kristenlah dengan jujur, ganti semua istilah-istilah Al-Quran yang ada di Bible, keluarkan dari sana, gunakan istilah Indonesia dengan lurus, dengan benar. Jangan gunakan istilah Quran. Maka diskusi tidak akan ada lagi. Untuk apa lagi? Toh Kristen sudah sehat, Kristen sudah menjadi Kristen yang benar, bukan Kristen yang ke-Islam-Islaman seperti yang ada saat ini. Kristen lebih fasih berbicara kitabnya dengan sebutan Alkitab daripada Biblos. Kristen lebih fasih berkata Paulus itu rasul daripada apostolos. Kristen lebih fasih berkata Allah daripada Theos, dewa. Berhentilah saudara-saudaraku Kristen. Wahai pendeta-pendeta, jangan takut kehilangan perpuluhan. Jemaat Anda tidak akan meninggalkan Anda. Pelihara yang ada sekarang. Pupuk mereka supaya mereka bisa menjadi tumbuh sebagai pohon bonsai yang kerdil tetapi mewah kelihatan. Ya, janganlah semakin hari semakin membodohi. Tanggalkan kemudian istilah Islam dalam Bible. Berhenti memurtadkan, berhenti mengkristenkan, berhenti mengajak orang menyembah kepada korban yang mati di atas pohon. Dah. Tidak perlu lagi kita capek-capek kayak begini. Siang malam diskusi. Udahlah. Berhentilah teman-teman pendeta Kristen. Ya. Kembalikan marwah Bible Anda sesuai dengan di mana dia berasal. Jangan masuk ke dalam zona Islam. Capek kami melihat kebodohan kalian itu. Menyembah Allah, padahal yang kalian sembah dewa. Yesus anak Allah, padahal Yesus anak dewa. Ayolah saudara-saudara Kristen, menjadilah Kristen yang sejati, yang baik, yang lurus. Jangan justru menjadi Kristen ke-Islam-Islaman. Oke? Betul. Saya kira begitu. Betul sekali, Bang. Oke, kita sapa dulu Dexjo Kristen Muslim. Kristen. Nah. Ya, silakan Dexjo. Iya, cuma mau nanya tentang ketuhanan, bisa enggak? Bisa.
Yang mana sih yang harus didengar? Emang Tuhan ada berapa ini sebenarnya? Menurut Yesus Tuhan itu cuma satu. Hanya Kristen yang unik, Tuhannya ada 3. Begitu ya? Iya. Saya juga Kristen sih, tapi tidak begitu mendalamin. Makanya juga saya ingin bertanya. Nah, kebetulan saya yang mendalami Bible. Silakan Anda bertanya. Kayaknya masih bisa disembuhkan ini. Lanjut. Tunggu dulu. Tunggu dulu. Hati-hati, hati-hati serigala berbulu kampret. Ya, silakan dilanjut, Bung. Emang Tuhan dalam Kristen sama di dalam keislaman itu berbeda? Berbeda. Tapi kalau Tuhan dalam perspektif Yesus, ajaran Yesus sama. Hanya Kristen yang tampil beda. Tuhannya terkutuk, Tuhannya mati, Tuhannya disunat, Tuhannya netek, Tuhannya jadi mayat, Tuhannya bangkit dari kubur. Hanya Kristen yang aneh. Yesus tak pernah ngajarin ajaran kayak gitu. Yesus mengajarkan Tuhan tidak bisa dilihat, tidak bisa didengarkan. Tuhan maha suci, Tuhan maha tinggi, Tuhan maha perkasa. Itu ajaran Yesus. Tapi Kristen, Tuhan terkutuk, Tuhan diludahin, Tuhan ditelanjangin, Tuhan ditampar, Tuhan ditonjok, Tuhan ditombak, Tuhan digantung. Itu aneh. Dan itu ajaran mau diajarkan kepada Islam dengan cara kristenisasi, pemurtadan, hamilisasi, indomisasi, gilanisasi, puranisasi. Itu. Makanya kami hadir, kami terganggu dengan ajaran kalian itu. Ajaran yang aneh, super aneh, per aneh, aneh bin aneh, aneh, aneh bin aneh. Itulah ajaran kalian. Maaf ya Bang, itu harus kami perdengarkan karena itu fakta. Satu-satunya agama di atas muka bumi ini yang membunuh Tuhannya hanya di Kristen. Bang, kalau boleh tahu. Saya bukan Bambang, Bang. Saya Bang Suma. Oh, Bang Suma. Oke. Ya. Maaf dah. Ya. Apa Tuhan di dalam Islam apa sama dengan Tuhannya Yahudi? Di dalam Yesaya 57 nomor 15, Tuhan maha tinggi, Allah maha tinggi, maha suci, maha tinggi. Tuhannya umat Islam dalam Al-Quran Subhanahu wa ta'ala, maha suci, maha tinggi. Kejadian 17 nomor 7, aku akan menjadi Tuhanmu Abraham, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, dan Tuhan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun. Itulah perjanjianku. Aku akan menjadi Tuhan anak-anakmu keturunanmu secara turun-temurun. Sebagai perjanjian kekal. Berarti sama dengan Tuhannya bangsa Israel dong. Tuhannya bangsa Israel yang maha suci lagi maha tinggi. Itu adalah Tuhan yang disembah.